sampai jam 12. Jam 12 ya? Iya. Oke, nanti jam 12 kakak saran saya harus berhenti sholat, makan siang. Siap. Kalau saya tidak terbiasa makan siang, saya terbiasa makan nasi. Kakak, mohon maaf saya ganggu. Barangkali saya kenalkan dulu. Kemarin waktu pembukaan kakak ada ya, ikut ya? Ikut. Hari Senin. Ya saya yang ada di keluarga. Saya yang menyerahkan unggul bendera khusus itu. Dan memang sejak kira-kira sebulan yang lalu lebih, saya rasan-rasan. Nah, saya kepingin jenguk di beberapa cabang. Antara lain pertama saya ingin jenguk ke Sumeneb, tapi belum pasti ya, saya nggak bisa memastikan itu. Kenapa? Karena saya ingin lihat prosesnya. Kalau prosesnya ini bisa saya lepas, ya saya insya Allah bisa. Kalau tidak, saya harus nungguin. Ternyata hari pertama, alhamdulillah. Wah, hari ini juga saya bisa melepas. Dan kakak ketahui bahwa saat ini kan ada di 8 cabangnya, Sumeneb, Bondowoso, Probolinggo Kota, Blitar, Batu Kota, lalu ada di Mojokerto, Pacitan, mana lagi? Kota Kediri. Semuanya penggarap kecuali Kota Kediri siaga. Nah, saat ini waktu itu yang menerima tunggul untuk menyelenggarakan ini koordinator pimpinan khususnya, yaitu beliau kebetulan merangkap jadi kepala Pusdiklat cabang Blitar. Beliau membentuk pimpinan khususnya. Jadi setiap cabang saya sebar pelatih Pusdiklatda, saya taruh satu-satu di setiap ini. Kebetulan Blitar dan Sumeneb istimewa. Pelatihnya ya orang Sumeneb sendiri gitu ya, pimpinan khususnya, alhamdulillah. Jadi nggak pakai mana-mana. Yang kasihan itu yang dari Bojonegoro itu ke Probolinggo, yang dari Gresik itu ke Bondowoso itu. Ya, tapi mereka senang. Ya sudah, yang penting senang. Pramuka harus selalu senang. Kakak sekalian, pada hari pertama saya melihat proses ternyata bisa sertifikat. Dan sampai dengan hari ini dan sampai hari terakhir bahkan nanti yang menggerakkan kakak-kakak sejak kemarin-kemarin itu adalah Kodator Pinsus yang sekarang sudah berada di Blitar. Jadi kami di keluarga nyaris tidak ada kegiatan untuk ini. Hari-hari ini kegiatan di teman keluarga itu hanya yang bagian buka, tutup grup. Nah, grup itu kan dibuka, ditutup kan? KLK tidak bisa masuk. Hanya pada saat saya minta tadinya setelah tayangan selesai buka grup agar kakak-kakak bisa menyampaikan pertanyaan. Tapi cepat, hanya di waktu 5 menit. Setelah 5 menit tutup. Cuman ini tadi kayaknya terlambat ya. Kayaknya terlambat. Oke, itu. Nah, jadi di keluarga cuma buka tutup grup aja. Tapi yang mengendalikan semua itu koordinator khusus dari kita. Dan waktu upacara kemarin, ketua panitianya kebetulan Pinsus di Kediri. Beliau laporan itu kan lama ya. Dan itu dasar dari Kediri dan dari Surabaya. Kak, gimana? Ya sudah, lapor dari Kediri. Yang mimpin doa itu juga pelatih kami berada di Mojokerto. Pak Fahri itu, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu kakak. Nah, arah saya kemana? Dan kemarin ada yang japri saya hari Minggu sebelum hari pertama. Kak, kamu nggak bisa bayangkan, kakak mau buka KML, lalu ada upacara pembukaan, gimana caranya? Apakah bentuknya seperti apa? Karena saya belum pernah. Ya sudah, biasa saja. Saya belum pernah tahu kak, saya nggak usah dipikir, saya bilang. Ikuti saja, buka langsung ikuti, kakak nggak usah. Pokok kakak pakai baju pramuka,
ikuti saja apa diperintahkan di situ. Oh siapa bingung gitu kan. Lalu yang berikutnya, kemarin kalau nggak salah saya baca di pertanyaannya, karena saya ada di grup kakak. Ini grup B atau grup A? B. Grup B. Saya juga ada di grup B loh. Ya, di grup B. Saya nggak tahu di grup A atau B. Ada yang sempat oh iya, Kak Asik. Oh iya, Kak Asik di dua grup karena harus menjawab pertanyaan. Sudah ada tayangannya Kak Asik kemarin, Pak? Sudah. Jadi Kak, jadi ada yang bertanya, kalau nggak salah di materi pertama setelah fundamental kalau nggak salah, bagaimana caranya kami kalau melakukan kegiatan dengan peserta didik kondisi pandemi COVID-19. Jawab saya gampang, kakak ikuti saja KML ini dan kakak nanti tiru seperti KML ini habis perkara. Saya ngomong begitu saja. Berikutnya saya kepingin, ini saya ngomong di sini, di situ saya belum bisa jawab. Saya kepingin di sini kakak saya bangkitkan semangat. Kakak-kakak jangan, pembina itu ada dua macam, pembina mati dan pembina hidup. Kalau kakak setelah pulang dari sini, setelah selesai nanti pulang dari sini selesai, artinya hari terakhir, kalau kakak tidak berbuat apa-apa sesuai dengan ilmu yang di sini, pengalaman di sini, itu kakak adalah pembina mati. Kalau pembina hidup, kakak langsung bergerak apapun yang harus dilakukan. Kak, kami hanya punya mohon maaf saya buka apa ya, kan di depan saya lebih dari 2 meter ini. Apa namanya, kakak kembangkan apapun yang bisa dikembangkan. Jadi kalau kakak berbuat sesuatu itu adalah pembina hidup. Kakak bebas kok melakukan yang terbaik. Bebas tapi tidak tak terbatas. Ya. Seperti kalimat itu kakak pernah temui di mana? Kewenangan presiden kan begitu. Presiden tidak tak terbatas. Artinya tidak boleh tidak ada batas. Sakar hidup itu tidak boleh. Tapi tetap ada batas. Nah, kakak, yang penting kakak tetap berjalan di relnya. Rel kakak apa? Yang kakak ambil. Yang pertama kira-kira rel kakak untuk melakukan kegiatan. Prinsip dasar. Semangat. Kenapa kak? Prinsip dasarnya. Prinsip dasar. Good. Apalagi? Prinsip dasar gerakan pramuka kan? Iya. Apalagi? Undang-undang gerakan pramuka. Undang-undang, sesuai undang-undang. Apalagi? ADRT gerakan pramuka. ADRT. Ada lagi yang harus yang di operasional. Itu kan dasarnya ya. Yang di operasional tadi prinsip dasar oke. Apalagi? Percakapan. Apakah? Percakapan. Mohon maaf, bukan ya atau Percakapan. percakapan umum, ya. Iya, semua kegiatannya bercakap umum. Lalu apa yang dipegang? Tadi prinsip dasar. Administrasi kehidupan. Oke. Ya, ada lagi yang prinsip. Kode kehormatan. Iya. Kode kehormatan, Trisakya, Iya. Jasa Dharma. Ada lagi. Kakak pasti lupa. MK. Oh, metode kepramukaan. Iya, itu prinsip, Pak. Tolong jangan dilupakan itu. Contohnya apa? Satuan terpisah. Ya kan ada di situ. Iya. Tadi saya dapat pertanyaan keluhan dari yang di kelompok di Pacak apa? Ya di situ beliau salah satu peserta. Saya di pondok, di tempat saya pengasuh atau ketua yayasan pondoknya sekarang menghalangi saya tidak boleh berkegiatan pramuka. Terus di pondok yang lain ternyata beliau kesulitan kekurangan pembina. Peserta penggalang, di situ lengkap disegap dalam enggak ada. Peserta penggalang, peserta didik penggalang
itu lebih dari 200 orang, yang terbanyak putri. Pembinanya ada 4. Oke, saya bilang 4 itu sudah ya harus ditambah ya. Tapi saya tanya, 4 itu pembina putra atau putri? Semuanya putra. Wow, keren. Saya bilang. Ini jangan-jangan ketua yayasan pondok yang satu ini gara-gara kasus seperti ini. Saya bilang, ini 220 orang, banyak putrinya, mungkin 150 putri, tapi pembinanya putra semua. Ya iyalah, bukan lagi ya dong, ya iyalah. Mana ada pondok pesantren jadi satu putra putri? Nah, gerakan pramuka sudah benar di metode kepramukaan fardu ain, satuan terpisah. Akhirnya yuk kita upayakan. Cari gimana caranya, cari pembina putri. Caranya banyak saya bilang. Nah teman satu kelompok sekarang loh kayaknya di sana, ada putrinya ada 5 gitu. Nah ini dihubungi ayo masuk, tolong saya dibantu ke dalam. Ya kalau rumahnya nggak jauh gantilah bensinnya, paling habis setengah liter BP 5.000 ke sini beli bensin setengah liter. Saya turun begitu, habis perkara. Atau usulnya bikin yang kelas senior dipakai jadi pembantu pembina, tidak dilarang, tapi harus ada syaratnya. Ya, dikursus dulu deh. Nah, mudah-mudahan nanti Kak Hasan, Kak Kusdik, dan yang penting Kak Wacap, Wakabina Wasa mengizinkan bikin KIM, khusus instruktur muda. Nah, itu boleh. Tapi syaratnya saya bilang minimal penegak bantara dong. Kalau belum pernah bantara jangan. Ya, ajari dulu. Tapi tetap tidak boleh dilepas. Yang membuat perencanaan semua itu harus pembinanya. Itu hanya operasional saja gitu. Nah, kakak sekalian, kembali lagi bahwa saya mau minta kakak-kakak harus jadi pembina hidup, jangan pembina mati. Ya, hidup. Saya mengandaikan pembina itu adalah dalang. Dalang itu bahasa Sumenepnya apa? Dalang ya. Tahu? Dalang itu kayak apa? Di sini ada. Di Sumenep ada dalang. Dalam topeng. 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 Orang yang main di atas panggung itu kan apa cak dalang? Iya. Kan begitu. Iya. Kan nggak mungkin mau membuat tokoh Gatot Kaca itu suruh marah, mesti marah itu kan begini. Nah, Gatot Kacanya enggak, iya, tapi marah kan nggak mungkin. Nah, ternyata apa katanya dalam, dan dalam nggak mungkin tokoh itu dibunuh di pertama, baru 30 menit perang, tokohnya itu Gatot Kaca misalnya itu mati. Kalau tokohnya mati duluan gimana? Udah selesai. Selesai. Tokoh itu belakangan. Apa mati apa hidup terserah nanti. Sehingga untuk membuat begitu, dalang itu harus bisa ngarahkan gitu. Oh, aduh. Jadi dalang itu tidak boleh, kalau kata orang Jawa, kehilangan lakon, kehabisan akal untuk memainkan ini. Wayang tidak boleh. Harus cari cara gitu. Itulah pembina. Menarik sekali. Tapi hati-hati, relnya ada di yang kita sebutkan tadi. PD, MK, Trisakya, Dasar Dharma itu harus ya, di alam terbuka gitu. Tolong kakak sekalian, kakak sebagai yang di lapangan, ingatkan teman-teman kita, suruh tahu Batam Nasuha yang latihan pramuka di dalam kelasnya, di luar. Metode pramuka kan di alam terbuka. Oh enggak, di kelas, tapi jendela pintunya dibuka. Bukan begitu. Kecuali kalau kehujanan ya lo lagi masalah. Jadi kakak begitu. Ya.
untuk masa pandemi begini. Nah ini kebetulan, insya Allah besok saya disuruh ceramah di Wacak Trenggalek, mengumpulkan hampir 400 pembina besok. Saya harus ke Trenggalek, enggak, saya dari rumah saja karena pakai online. Iya, habis Prof Yatno, terus Kak Maksum, terus saya Trenggalek. Saya disuruh berikan gambaran pada 300, hampir 400 pembina di Trenggalek untuk bagaimana cara pembina melakukan kegiatan di era pandemi COVID-19. Nah, artinya ya sudah, silakan pembina itu bebas. Ya, yang penting etika yang sudah diatur diikuti, kembangkan saja. Kalau itu memungkinkan pakai gadget dari monggo, kalau tidak, bagaimana caranya? Memang orang tuanya. Nah, kalau ingin kumpul, ya sudah. Paling banyak 10 dengan pembinanya. Karena aturan pemerintah kan begitu. Kalau kita mau ngawinkan anak, 5 orang dari desa, 5 orang dari kita kan begitu. Nggak boleh lebih. Nah, ini satu kelompok dengan satu pelatih pendamping. Nah, boleh. Tapi itu pun jarak harus diatur. Ini tetap dipakai. Cuci tangan. Itu harus diatur. Jadi kakak untuk berikan kegiatan itu boleh. Kakak sekalian, itu bentuknya. Penugasan pun begitu. Oke, boleh. Kalau perlu misalnya seminggu latihan, oke 10 orang, 1 regu. Nah, kapan lagi 1 regu yang lain? Boleh, kasih tugas. Ya. Sekarang daripada anak-anak kan sudah mulai gitu semua. Daripada game aja kan gitu. Boleh kasih pramuka. Kasih, suruh bikin foto, kirimkan kita. Makanya salah satunya saya juga menjawab pertanyaan dari calon peserta KML ini. Kak, ini gimana? Ya sudah, kakak mengikuti kursus KML ini dari rumah masing-masing. Loh, kalau ada tugas kelompok gimana? Pertanyaan begitu. Coba pertanyaan salah satu, bukan dari semua yang pasti. Kalau kami ada tugas kelompok, kalau di rumah masing-masing gimana? Tolong, sekarang kakak yang jawab. Ini, kegiatan KML ini, kakak di rumah masing-masing. Dan kalau tugas kelompok, gimana kakak caranya? Iya. Yang pertama kita membagikan tugas per individunya dulu, sebagai-bagainya yang kamu tidak siapa, yang belum tidak siapa, nanti dikoordinir oleh ketua kelompok yang ada di KML tersebut, baru nanti kita kirim ke pelatih kita KML. Karena tugas selama ini masih tugas tertulis kan, belum ada tugas praktek. Oke, gimana? Bisa enggak? Jadi di kami ada grup WA khusus kelompok kami. Itu menjadi media komunikasi. Sesuai tadi memang ada tugas kelompok yang sifatnya administrasi, sehingga kalau itu ada bab-babnya kita bagi per orang per bab. Kemudian dipadukan oleh sekretaris dan ketua di dalam grup. Kemudian sebelum dieksekusi, difinalisasi oleh ketua dan sekretaris, kemudian disampaikan kepada pelatih pendamping. Bila sudah dianggap baik, baru kemudian dikirim. Yang menganggap baik siapa Pak? Pelatih pendamping. Sebelum pelatih pendamping? Dari kami. Jadi setelah difinalisasi dikirim lagi ke grup, dilihat. Ketika grup menyampaikan bahwa ini sudah sepakat, oke menurut kami semua, baru kami kirim. Yang kedua, ketika ada tugas sifatnya yahil kayak kemarin Pak, jadi mereka kelompok, itu kan harusnya kan bersatu, tetapi ada anggota ketua kelompok dan sekretaris rupanya punya kemampuan IT yang lumayan, sehingga kami membuat dia di rumah masing-masing, kemudian dipadukan dalam satu video di grup itu, dikirim Pak. Yang memang dengan kondisi apa adanya. Pengalaman saya pribadi karena di rumah, setelah kalau istri sibuk masak jadi anak, jadi sampai 10 kali, 11 kali, sampai anak capek ya. Ini aku tadi mau ketawa kayak gitu, tapi takut ayah marah gitu. Kadang-kadang kondisinya tapi ya gimana lagi, kita harus karena kita adalah peserta, kita harus memenuhi kewajiban, kita laksanakan. Itu kan. Oke, kakak sekalian, yang disampaikan beliau berdua, terutama yang terakhir, yakin? Yakin. Sudah terbukti? Terbukti. Tadi kan?
Iya. Saya baru datang kan dia ketemu. Iya. Nah, bisa ya. Why not? Kenapa nggak di rumah masing-masing? Jadi karena ini saya mengizinkan di rumah masing-masing, tapi saya tidak melarang untuk kumpul. Tapi sistemnya harus begini. Kan ada kahedu. Dan jangan dikira pelatih terus dipakai itu adalah pelatih yang top, yang paling pintar. No, yang paling pintar justru beliau yang ada di lapangan. Mungkin saya dan teman-teman itu teori doang gitu ya. Beliau, makanya kita serahkan betul ke beliau. Karena kalau ada apa-apa ya beliau. Ya, oke. Apapun bisa kita lakukan. Pramuka nggak boleh mati, tapi harus hidup. Itu namanya hidup. Keren. Potensi salah satu anggota kantin, oke. Saya sudah baca, sudah lihat. Tadi malu sudah lihat itu hasilnya. Saya pakai murah ada nggak sih? Kami selama karena sekali. Itu keren, saya sudah buka itu, saya dapat kiriman dari siapa? Kak Hasib ya. Kak Hasib kok Kak Hasan? Wah, bagus ini, ya Kak Hasan. Bagus ini jalannya ini. Semua itu. Wah, dan ini yang tadi di sini hasil karya di rumah masing-masing. Kayak gitu keren. Oke, kakak, kita berikan contoh pada adik-adik peserta. Oke, bisa kok. Jangan khawatir. Kalau mau ketemu ngobrol, tapi dibatasi. Ya, satu baik. Nah, udah. Itu pun terbatas, jangan lama-lama. Itu pun harus pakai begini. Ini ceritanya kenapa saya melarang 40 orang datang brul misalnya di sini, satu brul di sini, masyarakat akan melihat. Duh, dapat kayak gini. Kalau orang lain kayak di pondok barusan, saya lewat pondok di depan ini ya. Itu seperti itu, biarkan saja. Tapi pramuka memberikan contoh. Makanya, ya kalau masuk cuma 10 orang di sini kan nggak masalah. Untuk buatnya 40. Sudah gitu, yang dari jauh-jauh, yang dari mana? Dari Kaliangan itu malah ditambahin, dibumbuin apa? Ngok-ngokan. Baik, saya yakin dari wajahku wajah ini kan bukan main. Terima kasih. Kak siapa? Wahyu ya. Kak Wahyu. Oke, kakak saya tunggu lagi. Mudah-mudahan paling tidak 2 tahun kakak bergabung dengan tim kami. Karena kakak nggak punya guru Jepang. Betul. Siapa? Mohon izin nggak? Ini kali ini Mendagri baru 2 hari yang lalu dibentuk Saka Abdi Praja. Saka Abdi Praja. Saka Abdi Praja. Kebetulan Ketua IKPTK Dirjen Otoda dengan kami, terus kami diberikan amanah untuk Saka di masing-masing warga. Di Saka misalnya saya yang akan KML khusus penggalan ini nantinya membina di penegak, karena Saka itu kan penegak. Kakak pernah belajar tentang kepenegakan? Kebetulan Pracana Merdeka yang di STBTN termasuk perintisan saya dan Kak Sofi ini yang pertama dari Nabi. Jadi nggak ada masalah. Saya tidak ada masalah. Karena sih dulu pembina jurusan apa? Penggalan ya penggalan. Tapi beliau saya minta tolong sering, Kak, ini ada KPD penegak. Saya bilang pelatih siaga penggalan harus bisa ke penegak harus bisa ke siaga. Ya, tapi kalau di gugus depan sebaiknya kata di penggalan. Tapi nanti kalau ada penegak ya sudah nggak apa-apa, harus bisa. Nah, nanti minta izinnya ini dari partai cabang, dari Bina Masana. Nggak apa-apa. Oke. Yang penting kakak punya. Oke. Mudah-mudahan karena kakak sementara ini nanti Narakarya 2, tolong kakak bergabung. Udah ini foto salah satu atau salah 2 ini dengan teman-teman. Gabung. Pakailah beliau. Ya. Ayo sudah bantu saya untuk Narakarya gitu ya. Nah kalau sudah dipanggil terus bagus. Tahun depan Kak, ya paling cepat 6 bulan untuk KPG. Sering juga di Dewan Kehormatan.
Ini bukan karena di Dewan Kehormatan. Ya, Bukan. Nah, kebetulan. kan? Ya, kebetulan. Nah, ya sudah. Agar nanti kakak tetap dihormati dengan Dewan Kehormatan. Jadi kakak harus mengikuti aturan. Semangatnya seperti itu kan. Jadi karena saya mengapa harus ikut kursus dilantik Dewan Pengurus Wacan lah, kok lupa dengan adik-adik pramuka. Kalau belajar secara tekstual sudah tidak menutup otaknya. Tapi kalau dengan kursus otomatis ilmu itu akan masuk. Jadi Mudah-mudahan hari ini kakak sudah diizinkan oleh Pak Sekda. sudah ada setelah tugas kami selama 5 hari. Wes keren. Dengan jawab. Oke itu. Bapak Ibu, saya selaku pimpinan khusus mohon maaf ada di belakang. Kasih saya sudah mempersiapkan segala sesuatu. Wah. Namanya pemerintahan sudah ngerti terus. Baik. Gak apa-apa kan? Iya. Kalau tak wacak tidak. Tak wacak bukan harus wakil bupati juga. Kak Wahyu nanti. Kalau tahun berapa? Pilih ya. Ya, siap. Calon sekda. Dalam sektor. Bukannya orang sepuh itu. Sampai ubanan. Iya. Nanti kalau udah jadi sekda saya panggil sini ya. Amin. Baik. Ya. Amin. Oke. Ada yang salah Pak, di pramuka itu. Siap. Yang salah perorangannya. Nanti kalau ada apa-apa berarti orang itu yang salah. Oke, kakak. Ada pertanyaan? Cukup. Cukup? Kak Heru, Ada mungkin saya terima kasih untuk kita. Kalau ada yang tidak cocok Kak dari tayangan yang dari warga, mudah-mudahan kakak menjembatani. Contoh, kemarin ternyata ada yang kelupaan karena terbiasa bungkus 3 tahun, ternyata di ADRT yang baru 2018 itu 2 tahun, mereka kelupaan karena terbiasa 3 tahun aja. Ya kan 3 tahun kemarin disampaikan. Ya. Nah, jadi itu Kak Heru yang meluruskan. Gak bingung mana. Dan Kak Heru nggak mungkin menyalahkan yang ngomong. Nggak mungkin. Pelanggaran. Karena beliau satu geng dengan yang ngomong. Semua siapapun yang ngomong sesama pelatih. Karena sesama pelatih dilarang saling mendahului. Pasti. Ya. Di situ pasti ada. Contoh lagi nih, viral nih. Tadi malam saya buka jam 1 malam. Saya sudah di sini jam 1 malam. Waduh, minta konfirmasi. Ini ada yang menyatakan di tayangan di YouTube-nya. Pelatihnya bilang pelantikan peserta didik boleh oleh orang tua. Ya, ini tidak sesuai dengan bla. Saya pagi-pagi tak angkat, saya telepon, kamu tak nganter dulu ya. Dan bilang itu tidak salah. Menurut saya gini, kamu juga tidak salah. Aku bilang diskusikan gimana caranya. Ya iyalah, orang tua itu bukan melatih, ini tetap pembina yang ngatur, pembina yang ambil sumpah, yang nanti masang tanggal pelantikannya biar orang tua. Nah ini ya semua pembina Pak. Jadi jawab maksudnya kan di grup. Sudah dijawab. Ya, Oh ya sudah. Sudah jawab. Ya saya kan tidak baca grup, saya di grupnya kampus di. Ya, mungkin Kebetulannya di situ. itu kan hanya lihat tayangannya. Iya. Kemudian jawabannya. Nah, tidak lihat jawaban dan tidak lihat proses di bersama Kak Heru kalau di sini. Nah, jadi ya iyalah kalau orang kosong melantik prosesnya yang nggak mungkin. Pelantikan harus di musuh enggak di depan rumahnya dia boleh, iya kan? Itu kebanggaan kok untuk membakar semangatnya anak-anak itu. Saya kepingin nanti setelah Pak Jokowi entah dulu kapan presiden kita dari Sumeneb. Amin. Itu anak-anak jadi peserta didik kakak. Insya Allah bisa ya. Nanti akan pernah. Beliau akan mengatakan, wah iya saya jadi presiden dulu gara-gara saya jadi pembinanya Kak Wahyu. Bukan semua. Waduh keren. Kak Wahyu berarti lebih tinggi dari presiden dulu. Nanti. Baik kakak, terima kasih. Semoga tetap semangat. Setelah KML ini, tolong kakak jangan mati, harus hidup, ya kak ya. Jangan khawatir. Kalau ada masalah ada Kak Heru, ada Kak Musairi, ada beliau, Kak
kalian ada Kak Asik, ya, ada yang lain. Ya, kita saling komunikasi. Oke, terima kasih. Semangat terus. Tolong salam saya untuk keluarga. Protokol kesehatan patuhi dari keluarga kita sendiri sebelum ngajarin orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak, terima kasih kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Asik kakak, asik kakak, kami ucap.